Halo Sobat Kelomania, kita omongin bentuk kepala lagi ya. Jadi dulu memang saya udah pernah ngomong soal bentuk kepala ya. Sekarang kita ulangi lagi sesuai dengan faktanya ya. Jadi sesuai dengan burung-burung yang saya latih akhir-akhir ini, bukan yang zaman dahulu ya. Soalnya kalau dulu kan emang tipe burungnya, kalau di sini sekitar tahun 2005 itu lepasannya sekitar 2 kilo ya kolongannya. Jadi apakah sama bentuk kepala merpati itu juga sama dibentuk seperti apa jarak tempuh seperti sekarang ya? Sekarang kan hanya 800 meter paling ya, 800 meter ya. Kalau dulu tuh memang jauh, jadi hampir 2 kiloan. Jadi apakah bentuk kepalanya juga sama yang dibutuhkan atau enggak ya, nanti kita sharing lah sama-sama. Untuk yang pertama ini bentuk kepalanya King Fast ya. Ini yang biasanya dulu saya sebut menjorok apa ya, dengan kemiringan 45 derajat ya. Jadi ngukurnya dari susah nih. Dari pangkal hidung ya. Dari pangkal hidung sampai batok kepala teratas depan nih ya. Nih, jadi kemiringannya kan 45 derajat ya. Kalau yang saya catat dulu kan burung dengan tipe seperti ini cerdas ya. Lebih mudah dilatih, dan ini sama juga, walaupun jaraknya berubah, justru ini juga lebih enak, lebih mudah lagi. Burung tipe satu lebih mudah dilatih, lebih mudah hafal jalan. King Fast ini kecerdasannya bisa dibilang baik ya. Ini bentuk kepala seperti ini baru pindah lapak 2, baru di 2 lapak. Dan kalau untuk stabilannya ya, burung ini stabil. Karena untuk stabilan sebenarnya tidak hanya berpengaruh dari kepalanya emang tipe seperti ini gampang stabil, tapi ada taruhnya juga, tapi nggak terlalu stabil banget ya. Jadi ada berkurangnya juga, didukung dengan perangkat yang lain. Jadi yang kita omongan sekarang cuma kecerdasannya ya, dari bentuk kepala ya. Ini jadi seperti yang saya sharingkan dulu ya. Dari paruh depan sampai ujung paruh nih ya, dari ujung hidung sampai ujung paruh nih hanya berjarak setengahnya dari batok kepala depannya ya. Burungnya itu lebih gampang dilatih, cerdas burungnya. Ini untuk jarak 900 juga masih relevan lah. Yang pertama ini. Nah, ini bentuk yang kedua ya, ini bentuk kepalanya raptor ya. Ini kalau dengan kalau dari King Fast tadi bedanya ini sedikit lebih terlihat bulat ya. Tidak terlalu papak gitu ya. Jadi lebih terlihat bulat. Jadi ini burungnya lebih gampang gandeng, dan tipenya ini tidak suka ninggal. Emang gak kayak King Fast ya. King Fast tuh emang tipe-tipe kayak gitu itu biasanya lebih suka ninggal. Kalau ini lebih seneng gandeng. Nah, jadi jendong lebih bulat gini ya. Untuk bentuk hidung tetap saya lebih senang yang seperti ini ya, cerdas ya. Yang bawah belakangnya ini menjorok ke belakang, itu lebih gampang dilatih. Juga warna kapurnya juga yang pekat gini ya. Untuk paruh hampir sama ya, setengahnya. Ini bentuk kepalanya raptor ya. Kecerdasan juga baik ini raptor nih. Sudah pindah-pindah lapak. Saya bawa ke Bandeng waktu di nasional juga sehari lot ya. Sehari lot, hari hanya lomba juga nggak sempat manasin. Diikutin juga langsung bisa sampai finish. Ini si raptor ya. Gampang banget dilatih. Cuma ini dulu kalau bentuk seperti ini emang tidak semudah King Fast tadi ya. Bentuk yang seperti King Fast tadi yang menjarak 45 derajat terus agak papak gitu tuh lebih gampang, lebih cerdas, cepet. Kalau ini dulu enggak. Ini raptor tuh dulu sering waktu latihan sering mencelokan juga. Jadi waktu latihan enggak mudah. Sering mencelokan, jalurnya juga awal-awal juga kurang bagus. Ngulo gitu ya, lama-kelamaan
bisa enak ya, jalurnya juga tengah juga enak. Kalau King Fast itu enggak, jadi sekali dilatih mundur-mundur itu ya udah jalurnya bagus tengah terus aja, itu langsung stabil nanjak. Untuk tipe seperti itu ya, itu hampir sama dengan T-Rex. Nanti yang ketiga ya nanti ya. Nah ini bentuk kepalanya T-Rex ya. Ini T-Rex ini udah 8 kali podium bersama saya. Ini udah ikut saya berapa tahun ya, 3 atau 4 tahun ya. Ini kepalanya udah hampir sama dengan King Fast ya, menjorok komeng gajah terus ada cepet panjang ke belakang ya. Dan jangan lupa sini ya, pas ini tuh samping itu harus mepet tuh apa ya, pesek atau ini ya, lekukannya jelas banget. Kalau terlalu menggembung itu biasanya kurang cepat burungnya, untuk terusan kurang, jadi agak lama latihnya juga. Kalau misalkan udah jadi, pindah lapaknya juga nggak secepat yang seperti ini ya. Kalau ini seperti King Fast tuh pindah lapaknya cepet banget. Ini hampir sama dengan King Fast yang ini, bentuk-bentuknya ini. Bentuk kepalanya T-Rex. Ini yang selanjutnya ya, yang nomor 4 ini bentuk kepalanya C40K ya, jambe ya. Nah ini bisa dilihat ya, jambe, jadi seperti buah jambe itu ya. Jadi langsung menguncup seperti ini ya. Hampir mirip dengan Jawa sungguh sih, tapi beda lagi ya. Kalau jenis Jawa ini beda lagi, nanti ada lagi contohnya ya. Ini yang bentuk jambe ya. Itu super cerdas sekali. Jadi sehari bisa saya lotkan. Ini waktu di Mangkang itu sehari lot, Pelaman tuh sekali lot, sehari lot. Jadi burung ini waktu latihan juga tidak terlalu susah ya, ini gampang ya. Walaupun awalnya juga ada ngulonya juga, tapi kalau udah habis ngerem dulu itu awaknya apa, benarnya juga enak, pindah lapaknya juga enak. Ini bentuk kepalanya jambe. Ini saya buat sebagai gandengan ya, buat pelatih ya, karena turun atasnya agak ada goyangnya, walaupun bawahnya nembak tapi atasnya agak berbahaya ya. Untuk bentuk hidung sama ya, menjorok ke belakang. Paruhnya juga separuh, cuma ini lebih kecil, malah nggak ada separuh ini. Seperti Jawa itu juga, Jawa sungguh itu juga lebih sedikit kecil. Ini bentuk jambe ya ini ya. Ini yang kelima. Ini saya kasih nama anak rantau ya. Ini pikan dari Mas Bay, kandang Bay, masih di jalur RI. Ini punya bentuk gak menjorok ke sana ya, panjang ya. Ini cenderung bulat kalau saya. Ini cuma tidak terlalu bulat banget ya. Ini burungnya gampang stabil, tipe seperti ini. Latihannya tidak secepat yang tadi ya, tidak cepat yang bentuknya seperti King Fast terus T-Rex itu bentuk-bentuk cepat latih. Kalau ini nggak bisa didadak seperti itu ya, tapi kestabilannya lebih enak yang ini. Kalau buat jarak-jarak sekarang ya, jarak-jarak 900 meter lebih enak yang ini. Enak yang bentuknya seperti ini, lebih stabil. Kecerdasannya juga bagus lah, masih baik, walaupun tidak bisa didadak ya. Biasanya harus 3 hari menjelang lomba itu harus sudah di lop dulu ya, dicor dulu. Nah ini yang keenam, shotgun ya, ini adiknya King. Ini bentuknya lebih gimana ya, bulat ya ini ya, bulat, burungnya deket, stabil, datanya stabil tinggi. Cuma model seperti ini ndak mudah dilatih ya. Ini burungnya mencelak-mencelok, jadi burungnya tipenya waktu latihan gampang hinggap ya. Harus nunggu bener-bener fit, bener-bener hafal tempat baru bisa dipakai buat dilatih ini. Ini sekarang posisinya biar rampas, ini sudah saya lotkan. Stabilannya juga bagus, sangat stabil burung ini. Cuma latihannya tidak cerdas yang T-Rex sama bentuk King Fast tadi ya. Ini shotgun, bentuknya bulat, memanjang ke belakang ya. Bentuk hidungnya juga rawan sebenarnya, hidung ini raman, nggak terlalu mudah bentuk kayak gini. Berartinya agak gampang. Ini nomor 7 nih, bentuk kepalanya si Sambo ya, FS. Nah ini FS nih, bentuk kepalanya seperti ini. Ini burung titipan ya, burung sekolah. Ini udah
lot juga, sudah lot kayaknya juga cepet, tapi ini awal juga nggak gampang. Burungnya tipenya kemana-mana. Kalau latihannya dibuat seperti balap ya, tambah jarak dikit, burung ini juga bakal susah, kelamaan juga kalau buat kolong nanti ya. Jadi tipe kepala seperti ini agak kotak ya. Jadi burungnya emang saya lepas langsung jauh, agak jauh. Burungnya bingung dulu, tidak apa-apa, bingung dulu. Kalau udah bingung dilepasin pelatihnya yang bisa imbang ya, bisa ngejar imbang. Nanti lama-kelamaan juga mau ke tempat finish ya, kelapa. Kalau udah beberapa kali dilepas dari situ, nanti dikasih gandeng, udah mau gandeng itu enak. Cuma awalnya biasanya agak muter-muter dulu, jadi nggak langsung pindah lapak, juga nggak langsung cepet ini. Jadi nanti harus bener-bener sabar di lepasan awalnya ya. Tapi kalau udah tahu jalurnya cepet, burung ini bisa main cepet dan betah bolak-balik nih, bolak-balik betah, terus burungnya juga stabilnya tinggi. Kepalanya seperti ini ya, agak tebel sini. Tentunya hampir sama dengan King Fast tadi ya, cuma bedanya di sini ada tebel. Juga ini trapeznya kurang panjang, jadi cenderung ke arah kotak ya nih ya nanti ya. Nah ini si Inul ya, ini pelatih saya. Ini bentuk kepalanya lancip, lebih mirip kepala tikus ya ini ya. Cuma kalau kepala tikus itu lebih kecil lagi, cuma dari depannya sini, dari pinggir kelihatan ya ini nah ini ambles ya, nih pinggirnya ini terlalu pokoknya dalam ya. Ini cenderung burungnya cerdas, gampang dilatih, gampang pindah juga. Kalaupun burungnya katanya tinggi, cuma sampai lapak itu udah ada ngampatnya, udah ada mintanya itu ya. Jadi lebih enak buat setelan, buat latih pian lebih enak ini burung ini. Kalau untuk rumahan nggak enaknya itu nanti kalau udah hafal bener nanti habis dan sampai rumah nggak tinggi. Intinya kalau untuk rumahan lebih seneng yang pakai yang nonong ya, yang kemiringannya 90 derajat. Itu cuma saya sekarang nggak punya karena udah main kolong ya, jadi nggak punya yang kayak itu lebih enak buat rumahan. Bulat juga enak buat rumahan, kotak itu juga enak buat rumahan, jadi burungnya bisa stabil sampai rumah. Kalau burung yang agak lancip gini itu emang agak kurang enak lah kalau buat main rumahan. Biasanya burungnya ngampat, jadi kurang stabilnya kurang. Di samping tipe-tipe kepala yang seperti tadi disebut, ada beberapa burung yang sudah saya jual, sudah terjual nih. Ada sampelnya untuk yang Jawani juga ada, yang tikus ada, yang menjorok 45 ada, yang kotak juga ada. Ini kita lihat ya satu persatu ya. Cuma kalau untuk yang nonong tuh udah lama nggak punya saya. Ini kepala kotak. Kelemahannya burung susah dilatih. Ini udah saya lepas, udah ngerem kali ya, tapi cuma belum enak, masih goblok. Nah ini yang Jawani dan ini yang tikus ya. Jawani sama tikus sama-sama cerdas burungnya, cepat sekali hafal lapak. Burungnya juga cenderung tinggi. Cuma kalau udah benar-benar hafal, biasanya burung agak melorot ya atau ngesot ya. Tipe-tipe kepala kayak gitu itu rawan ngesot, kurang stabil burungnya. Cuma kalau untuk pindah lapak juga cepat, cerdas, burungnya cerdas. Ada juga kepala ini yang menjorok 45 derajat ya. Ini sama dengan King Fast tadi. Jadi burung cenderung cerdas dan mudah dilatih. Itu tadi pelatih saya udah terjual juga. Burungnya juga dulu latihannya cepet banget, gampang, burungnya pinter. Nah kalau ini kepalanya cenderung bulat ya, ini bulat, latihan juga gampang, jarak dekat sudah langsung lambung, jadi burung gampang sekali dilatih.
pindah lapak juga mudah, gampang stabil juga. Cuma emang nggak secepat yang jambi sama yang tikus ya kalau bulat tuh. Cuma kestabilannya lebih dapat kalau yang bulat. Apalagi bulat panjang belakangnya itu lebih enak lagi, lebih stabil. Ya kira-kira seperti itu bentuk-bentuk kepala yang burung yang akhir-akhir ini sempat saya latih, baik yang masih ada juga kebanyakan dapat terjual ya. Oke, Sobat Kelomonnya, itu tadi beberapa bentuk kepala burung-burung yang akhir-akhir ini saya latih ya, seperti itu. Kalau dilihat dia dari korelasinya dengan waktu mil dulu sebenarnya hampir sama ya, malah justru banyak yang sama ya sebenarnya, banyak yang sama, cuma ya penyesuaian untuk jarak aja, nanti untuk kestabilan aja harus disesuaikan dan dipengaruhi dengan perangkat lain ya. Kalau untuk kecerdasan dan kepintaran kurang lebih sama ya. Jadi hasil spekulasi yang dulu waktu tahun-tahun awal 2005, tahun 2008 itu waktu lepasannya 2 kilo sama sekarang tuh kalau untuk kecerdasan sepertinya bentuk kepala sama aja ya, seperti itu, tidak ada yang berubah. Oke, mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa langsung di komen atau hubungi WA saya, ada banyak di mana-mana ya, langsung bisa sharing, kita belajar bersama. Dan nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya, di konten selanjutnya dengan perangkat-perangkat yang lain ya. Ini cuma fokus bentuk kepala dulu. Jadi intinya satu ya, kalau untuk kecerdasan bentuk kepala sangat mempengaruhi ya, bukan besar kecilnya tapi lebih cenderung ke bentuknya ya, bentuknya, mapatnya, semuanya lah, bentuknya itu lebih. Jadi bentuknya bukan hanya kepalanya ya, harus imbang antara kepala, terus hidung, paruh, itu harus ke satu satuan. Terutama mata juga sebenarnya, mata juga sangat berpengaruh kali. Baik, kita lanjut lain kali. Kita lanjut sesi berikutnya. Salam beristirahat, salam spekulasi, dan semoga bermanfaat.